Pawasino. Perkenalkan, nama saya Siti Ignasin dengan NIM 8252301129. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Web Development. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai front-end. Jadi untuk front-end yang saya buat di sini sesuai dengan template dari Pawasino sendiri, tetapi ada bagian yang saya ubah karena tidak boleh mirip persis seperti yang sudah Pawasino berikan. Untuk bagian judul dan juga fotonya sendiri itu saya ganti sesuai kreativitas saya. Oke, untuk di menu navbar ini ada kategori yang bisa di drop down. Dalam kategori ini saya hubungkan dengan tabel kategori. Itu ada kategori budaya, alam, dan juga kuliner. Untuk destination di sini saya hubungkan dengan tabel kabupaten sesuai dengan tugas yang telah Pawasino berikan. Itu ada Kabupaten Bandung Barat, Magelang, Tangerang, Korea Selatan. Lalu untuk booking di sini saya hubungkan dengan tabel destinasi wisata. Untuk namanya, nama dari destinasi wisata ada Pulau Jeju dan lain-lain. Lalu untuk drop down dari testimonial ini saya hubungkan dengan tabel testimoni sendiri. Dan untuk login ini jika kita klik dia akan kembali lagi ke bagian front end-nya. Dan untuk drop down sendiri saya tidak berikan link apapun, jadi kalau kita klik dia tidak ada apa-apa. Lanjut, di sini ada button play demo. Ini jika saya klik dia akan muncul video atau link dari YouTube-nya. Ini bisa kita play. Lalu untuk codingannya sendiri itu saya masukkan pada bagian travel di front end. Nah, ini untuk buttonnya saya hubungkan dengan tabel pengalaman. Lalu untuk link YouTube-nya saya hubungkan dengan pengalaman link video. Di sini mengambil semua data dari tabel pengalaman, saya panggil. Itu lalu untuk judulnya, di sini saya panggil dari pengalaman judul, dan untuk subjudul yang ini bagian sini saya panggil, saya simpan di bagian pengalaman subjudul, dan untuk judul bagian sini saya simpan pada bagian pengalaman judul. Di sini saya tunjukkan di tabel pengalaman. Nah, ini untuk judulnya, untuk subjudulnya, keterangan, link videonya, dan juga foto. Ini sudah terhubung semua dalam tabel pengalaman. Oke, selanjutnya untuk codingan bagian dropdown ini saya tunjukkan. Itu saya masukkan pada bagian menu.php. Di sini saya panggil untuk masing-masing tabel karena bagian navbar itu ada beberapa tabel, dan jadi di sini saya pakai kategori destinasi, booking, dan testimoni sesuai dengan judulnya. Untuk dropdownnya seperti ini. Ini untuk dropdown pada bagian kategori. Nah, untuk dropdownnya ini menampilkan kategori nama. Lalu ini untuk dropdown destinasi menampilkan kabupaten nama. Untuk booking menampilkan dari tabel destinasi nama, dan untuk testimoni dari tabel testimoni dan menampilkan testimoni nama. Selanjutnya kita scroll lagi. Nah, pada bagian ini adalah kategori. Di sini ada kategori dari kuliner. Ini saya buat sesuai dengan web yang saya buat, yaitu tentang travel Korea. Jadi di sini saya kaitkan dengan kuliner-kuliner yang ada di Korea sendiri. Dan ini jika kita refresh, dia akan berganti kategorinya sesuai dengan tugas yang sudah Pawasino berikan sebelumnya, yaitu untuk agar bisa setiap di refresh itu kategorinya bisa berubah-ubah atau acak. Gitu. Untuk codingannya sendiri itu seperti ini. Itu saya simpan pada bagian kategori.php. Nah, ini saya ambil dari tabel kategori. Di sini saya panggil, ini saya ambil dari tabel kategori dan juga tabel destinasi. Karena untuk ininya sendiri itu bagian dari destinasi, dan untuk kategorinya ini bagian dari kategori. Jadi di bagian destinasi itu ada destinasi budaya, lalu kuliner, seperti itu. Jadi saya sambungkan dengan dua tabel. Nah, ini untuk menentukan judul kategori, ini saya ambil dari kategori nama, dan untuk menampilkan fotonya saya ambil dari destinasi foto dan namanya dari destinasi nama. Dan juga alamat beserta keterangannya. Lalu untuk dia bisa acak itu karena saya pakai order by run ini agar bisa mengacak saat di refresh itu dia berganti-ganti atau secara acak, tetapi hanya bisa mengambil satu saja. Gitu. Selanjutnya, jika kita scroll lagi ke bawah, di sini ada bagian dari top destination. Ini menampilkan, ini saya sambungkan dengan tabel destinasi wisata, dan dia menampilkan dia menampilkan semua destinasi wisata yang sudah saya buat, dan dari berbagai macam kategori. Di sini ada kategori alam, ini kategori wisata, kategori budaya, lalu ada kategori kuliner, seperti itu. Untuk codingannya sendiri, itu saya taruh pada bagian top destination.php. Nah, di sini saya memanggil di sini saya memakai 3 tabel, yaitu dari kategori, kabupaten, dan destinasi wisata. Kenapa? Karena untuk bagian dropdownnya sendiri di destination itu terhubungnya juga dengan PHP yang ini. Jadinya saya menambahkan dari tabel kabupaten karena untuk dropdownnya itu munculnya nama dari kabupaten. Lalu kenapa pakai kategori? Karena pada bagian kategori sendiri itu kan ada berbagai macam ya, ada budaya, alam, dan itu nyambungnya sama destinasi yang sudah saya buat. Seperti itu. Lalu ini untuk destinasi wisata juga saya hubungkan. Nah, di sini untuk fotonya saya simpan pada destinasi foto. Lalu untuk menampilkan namanya ini untuk card ya, ini untuk bagian card yang ada pada tampilan top destination. Oke, selanjutnya ini ada bagian booking, book your next trip in 3 easy steps.
Di sini saya juga hubungkan dengan tabel destinasi wisata, karena untuk bagian ininya itu dari destinasi nama dan juga destinasi keterangan. Dan untuk bagian sebelah kanannya ini, box yang ini ada foto saya sendiri, karena diperintahkan oleh Pak Alsino untuk memakai foto sendiri, jadi di sini saya memakai foto saya. Ini saya hubungkan dengan tabel testimonial, jadi di codingannya itu saya hubungkan dengan dua tabel, yaitu destinasi wisata dan juga testimoni. Untuk kodenya sendiri itu seperti ini, saya taruh pada bagian testimoni.php. Nah, saya taruh pada bagian booking. Nah, sini saya hubungkan dengan tabel destinasi dan juga testimoni. Testimoni untuk mengambil foto dan destinasinya untuk mengambil destinasi nama dan juga keterangannya. Nah, ini oke. Ini juga sudah ada ya di sini. Untuk selanjutnya untuk bagian terakhir ini ada bagian testimonial. Di sini saya hubungkan dengan tabel testimoni. Ini. Untuk kodenya sendiri itu saya taruh pada bagian testimoni.php. Di sini. Ini saya hubungkan dengan testimoni. Seperti ini. Ini untuk bagian looping, ini untuk looping. Nah, ini untuk testimoni judul. Testimoni judul itu pada bagian sini, simpan pada testimoni judul, ini testimoni isi, dan ini testimoni nama, ini testimoni kota negara. Untuk di tabelnya sudah tersimpan. Nah, ini udah ada ya, seperti yang kita lihat tadi di front end-nya sesuai. Bagian front end sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke bagian back end. Untuk bagian back end ini seperti ini, ada login page. Sebelum masuk ke bagian dashboardnya, di sini saya memasukkan username dan nama saya sendiri, lalu ini kita sudah masuk ke bagian dashboard. Jika kita klik ini, dia kosong aja seperti ini. Lalu untuk wisata, ini dropdownnya ada banyak. Ini merupakan tampilan dari tabel-tabel yang sudah saya buat semua. Dan tabel-tabel ini sudah saya buat dari tugas-tugas sebelumnya yang sudah diberikan oleh Pak Alsino sendiri. Untuk kategori, di sini kita bisa input kategorinya. Ini ada kategori alam, budaya, alam, dan kuliner. Sini saya coba kodenya kosong. Kategori keterangannya kita copy saja dari sini. Contoh saja. Kita choose file untuk fotonya masih 2 MB. Ini kita coba untuk yang lebih dari 2 MB ya. Nah, ini size-nya 8,27 MB, ini kita coba. Jika kita dia akan menampilkan alat seperti ini dengan format maksimal 2 MB. Oke. Jadi kita ganti untuk isi lagi ya. Jadi saya pakai ini fotonya. Dan dia sudah disimpan di sini. Kita lihat bagian front end juga. Nah, pada bagian front end dia sudah ada juga ya, sudah masuk. Oke, jika kita coba hapus, ini saya coba hapus. Oke, sudah terhapus, dan di sini juga sudah terhapus. Dan jika saya coba edit, kalau untuk edit di sini untuk bagian kode itu tidak bisa, karena sudah saya set di kodenya itu untuk read only, jadi bagian ID tidak bisa diubah-ubah. Nah, ini masuk pada bagian backend. Itu saya taruh pada bagian input kategori. Untuk editnya ada di sini. Nah, untuk ID di sini saya berikan read only atau tidak bisa diubah. Seperti itu. Ini kita coba ganti kuliner. Dan dia sudah terubah ya. Untuk dia juga sama. Nah, di sini juga sudah terubah. Oke. Selanjutnya di sini ada destinasi wisata, dia juga sama seperti kategori. Ini ada 12. Jika kita tambah, misal di sini, ini saya masukkan asal-asal saja karena kode kecamatan dia terhubung dengan tabel kecamatan juga. Di sini kayak ini. Nah, dia sudah tertambah di sini ya. Lalu untuk di front end juga sama. Pada bagian front end
Di bagian sini sudah ada, lalu di sini juga ada. Untuk kodenya sendiri itu masing-masing dari tabel mempunyai 3 kode untuk input, edit, dan juga hapus. Untuk kategori tadi, untuk kategori di sini saya beri nama kategori PHP. Kategori tidak terhubung dengan tabel apapun, jadi dia hanya terhubung dengan tabel kategori saja. Ini adalah untuk batas ukuran fotonya, dan ini untuk bagian inputnya. Ini bagian bawahnya atau output. Ini untuk button cari atau search. Nah, seperti itu. Untuk di sini kita coba cari ya di bagian destinasi. Ini saya cari pulau. Nah, dia akan muncul hanya satu, sesuai dengan yang kita cari, Pulau Jeju. Seperti itu. Untuk bagian edit di kategori itu bedanya dengan input. Kalau di edit kita pada bagian inputnya itu ditambahkan value-nya, lalu ada pakai kalau edit atau bisa diedit seperti ini. Itu bedanya di bagian edit dan inputnya. Begitu juga dengan yang lain. Untuk provinsi juga sama seperti ini. Lalu untuk kabupaten juga sama, kecamatan juga sama, lalu untuk berita juga sama. Untuk kabupaten dia terhubung juga dengan tabel provinsi, karena setiap kita ikut kabupaten itu kita harus isi juga provinsi apa, seperti itu. Lalu untuk kecamatan dia terhubung dengan tabel kabupaten, dan untuk berita dia terhubung dengan tabel kategori. Lalu untuk booking dia terhubung dengan tabel kode destinasi, dan testimoni dia dia tidak terhubung dengan tabel apapun. Dan terakhir tabel pengalaman juga dia terhubung dengan tabel apapun. Ini. Dan untuk kodenya yang tadi terhubung dengan 2 tabel itu contohnya ada di kabupaten ya. Di kabupaten di sini terhubung dengan tabel provinsi. Jadi dia ada memanggil provinsi kodenya di sini saat mendeklar. Seperti itu. Nah, di sini juga dipanggil dari provinsi. Untuk yang lainnya sama, kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini untuk kode yang lain juga sama. Ini contohnya ada di kategori. Ini untuk dipanggil, diedit, kita pakai ubah kategori. Lalu untuk hapusnya juga sama. Di sini kita panggil menggunakan hapus yang sudah di-declare di inputnya, seperti itu. Ini untuk provinsi juga sama. Berita juga sama. Kurang lebih kodenya itu sama semua. Dan jika kita klik lockout di sini, kita berhasil lockout. Oke. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.